Baik, jumpa kembali dengan saya Dudi Wahyudi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, kalau kita bicara tentang PPh pasal 21, kalau kita bicara objek pemotongannya, sebenarnya objek pemotongan PPh pasal 21 itu ada beberapa. Di antaranya adalah selain penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, juga ada penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap, kemudian ada imbalan bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, bahkan ada penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun, kemudian ada uang pesangon dan sebagainya, kemudian juga ada honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur, yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang bukan sebagai pegawai tetap. Kemudian ada lagi penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur untuk mantan pegawai. Kemudian ada juga penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, tetapi dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hanya satu objek pemotongan PPh pasal 21, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Nah, kenapa saya memilih objek pemotongan berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap ini? Karena sebenarnya objek pemotongan PPh pasal 21 yang paling umum yang terjadi di masyarakat ya sebenarnya adalah penghasilan ini, ya, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Dan hampir setiap perusahaan biasanya ada pegawai tetapnya, tetapi kalau penghasilan yang lain, misalnya pegawai tidak tetap atau bukan pegawai, peserta kegiatan dan lain-lain, itu frekuensinya tidak sesering terjadinya penghasilan pegawai tetap. Sehingga kalau kita bicara PPh pasal 21, umumnya kita berbicara tentang PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Terdapat dua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, yaitu penghasilan yang bersifat teratur dan penghasilan yang tidak teratur. Pembagian ini terkait dengan masalah nanti bagaimana cara menghitung PPh pasal 21-nya. Tetapi dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan konsep dasar tentang penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Pada kesempatan lain saya akan menjelaskan bagaimana menghitung PPh pasal 21 yang teratur dan penghasilan yang tidak teratur ini. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana atau konsep bagaimana penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, saya akan jelaskan dulu yang pertama terkait dengan definisi pegawai tetap. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Ditjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016, pegawai tetap ini adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jadi kata kunci dari pegawai tetap ini adalah pegawai yang menerima atau memperoleh imbalan dalam jumlah tertentu secara teratur, secara periodik ya, dalam jangka waktu tertentu. Termasuk juga di dalamnya adalah anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu, yang menerima atau penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Ini untuk membedakan dengan pegawai tidak tetap, di mana pegawai tidak tetap akan menerima penghasilan kalau dia bekerja saja. Jadi bukan berdasarkan periode waktu tertentu. Nah, dalam menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap, salah satu pengurang yang diperkenankan adalah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ini diberikan memang sesuai dengan Undang-Undang PPh, diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, kenapa di PPh pasal 21 itu ada pengurangan berupa PTKP? Karena memang PPh pasal 21 sesuai definisinya adalah pemotongan pajak penghasilan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya, atas imbalan berupa imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Sehingga memang dalam penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, PTKP pasti selalu ada. Nah, bicara tentang PTKP tahun 2016 ini, Menteri Keuangan telah membuat atau telah menerbitkan aturan
terbaru tentang PTKP tahun 2016. Mulai tahun 2016, mulai 1 Januari 2016, besarnya PTKP itu adalah untuk wajib pajak sendiri 54 juta setahun atau 4.500.000 sebulan. Kalau wajib pajak ini statusnya kawin, ditambah lagi 4.500.000 setahun atau 375.000 sebulan. Kemudian PTKP apabila wajib pajak mendapatkan penghasilan dari istri yang digabung dengan penghasilan suaminya itu sebesar 54 juta setahun atau 4.500.000 sebulan. Tetapi dalam penghitungan PPh pasal 21, PTKP berupa tambahan penghasilan istri ini tidak pernah ada, tidak diperhitungkan. Nah, kemudian tambahan satu tanggungan itu sebesar 4.500.000 setahun atau 375.000 sebulan, dengan catatan bahwa tanggungan ini maksimal hanya 3 orang saja. Siapa yang bisa menjadi tanggungan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang PPh itu terutama adalah anak kandung, ya, anak angkat, bisa juga orang tua yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Nah, kalau kita simpulkan PTKP tahun 2016 ini, kita kaitkan dengan statusnya. Untuk pegawai tetap yang statusnya TK0 atau tidak kawin tanpa tanggungan berarti 54 juta setahun. Untuk pegawai tetap yang statusnya menikah atau kawin tanpa tanggungan 58.500.000. Kemudian untuk pegawai tetap yang statusnya kawin dan memiliki satu tanggungan tentu saja ditambah 4.500.000 maksud saya, yaitu 63 juta dan seterusnya sampai dengan yang paling tinggi adalah untuk yang statusnya K3 72 juta rupiah setahun atau 6 juta rupiah sebulan. Nah, kemudian dalam hitungan PPh pasal 21, tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 17 terkait dengan tarif yang khusus dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kenapa digunakan yang untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri? Karena memang yang dipotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sehingga tentu saja tarif pasal 17 yang digunakan adalah tarif pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, tarif pasal 17 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh kita menggunakan tarif progresif, di mana untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta itu dikenakan tarif 5%. Untuk lapisan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan tarif 15%. Kemudian untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan tarif 25%. Dan lapisan penghasilan kena pajak di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Sebagai contoh, misalnya seorang wajib pajak mendapatkan penghasilan kena pajak dalam 1 tahun, katakanlah 100 juta rupiah. Maka PPh yang terutangnya adalah 100 juta itu berarti 50 juta yang pertama kena 5%, berarti 50 juta kali 5%. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 100 juta berarti 50 juta juga itu kena lapisan yang kedua 15%, sehingga PPh yang terutangnya adalah 5% kali 50 juta ditambah 15% kali 50 juta. Sekarang kita lihat bagaimana konsep penghitungan PPh pasal 21. Nah, rumus umum penghitungan PPh pasal 21 walaupun nanti ada variasi-variasinya tergantung kondisi penghitungan setiap wajib pajak, tetapi seluruh penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap semuanya mengacu kepada rumus umum seperti ini. Yang pertama, dalam penghitungan PPh pasal 21 pasti ada yang dinamakan penghasilan bruto untuk pegawai tetap. Nah, penghasilan bruto untuk pegawai tetap ini biasanya berbentuk gaji, tunjangan, misalnya tunjangan makan, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, dan sebagainya. Dan juga termasuk dalam penghasilan bruto ini adalah premi asuransi untuk kepentingan pegawai tetap yang dibayar oleh pemberi kerja atau yang ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, ini
unsur penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto ini kemudian dikurangi dengan dua pengurang. Pengurang pertama adalah biaya jabatan, dan pengurang yang kedua adalah iuran pensiun. Biaya jabatan ketentuannya adalah besarnya ditentukan 5% dari penghasilan bruto. Ya, sehingga kalau misalnya penghasilan brutonya itu adalah 100 juta, berarti biaya jabatannya adalah 5% kali 100 juta sama dengan 5 juta rupiah. Dengan catatan maksimal hanya diperkenankan 6 juta per tahun. Jadi misalnya penghasilan brutonya seorang pegawai tetap misalnya 200 juta, maka 5%-nya adalah 10 juta. Nah, biaya jabatannya bukan 10 juta tetapi hanya maksimal 6 juta saja per tahun. Atau kalau dalam hitungan per bulan itu adalah Rp500.000 per bulan maksimal. Itu yang pertama, biaya jabatan. Yang kedua, pengurang yang diperkenankan untuk penghitungan PPh 21 pegawai tetap ini adalah iuran pensiun, atau istilah dalam Damsostek dulu atau BPJS sekarang THT, iuran THT, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua, dengan catatan yang dibayar atau yang ditanggung sendiri oleh pegawai tetap, bukan yang ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, penghasilan bruto dikurangi dengan dua pengurang biaya jabatan dan iuran pensiun ini. Nah, penghasilan bruto dikurangi dengan dua pengurang ini, yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun, itu dinamakan penghasilan neto. Nah, penghasilan neto sebelum dikenakan tarif itu dikurangi dulu dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status dari masing-masing wajib pajak pegawai tetap. Ada yang TK0, TK1, TK2 atau 33, ada juga yang K0, K1, K2 dan K3. Nah, penghasilan neto dikurangi PTKP inilah yang dinamakan penghasilan kena pajak. Dan penghasilan kena pajak inilah nanti yang dikenakan tarif pasal 17 yang berupa tarif progresif 5%, 15%, 25%, dan 30% yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, inilah konsep penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Seluruh penghitungan PPh 21 pegawai tetap, baik penghitungan PPh 21 pegawai tetap bulanan atau akhir tahun, atau PPh 21 pegawai tetap untuk penghasilan teratur, penghasilan yang tidak teratur, kemudian pegawai tetap, kemudian bagaimana penghitungan PPh 21 untuk pegawai tetap yang dalam kondisi yang lainnya, ini semuanya mengacu kepada penghitungan seperti ini. Nah, di video-video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana penghitungan pegawai tetap untuk bulanannya dan penghitungan PPh 21 pegawai tetap untuk akhir tahun atau akhir masa. Nah, sebelum saya akhiri, ya, saya ingin menjelaskan dulu tentang iuran pensiun dan premi asuransi. Dalam penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap, ada dua variabel yang mempengaruhi penghitungan PPh 21 pegawai tetap, yaitu premi asuransi dan iuran pensiun. Tentu saja premi asuransi dan iuran pensiun ini berbeda. Premi asuransi ini adalah pembayaran yang dilakukan bisa oleh perusahaan ataupun oleh pegawai tetap sendiri yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dalam rangka melindungi dari resiko terjadinya sesuatu di kemudian hari. Tetapi kalau iuran pensiun itu adalah pembayaran yang dibayarkan oleh perusahaan ataupun peserta pensiun kepada dana pensiun, ya, dalam rangka nanti setelah pegawai tetap berhenti bekerja, dia akan mendapatkan kembali uang pensiunnya, tentu saja dengan jumlah yang lebih besar karena iuran pensiun tersebut telah diinvestasikan oleh dana pensiun. Nah, perlakuan pajak dua jenis pembayaran ini berbeda. Nah, kalau iuran pensiun seperti dalam rumus kita, kalau bayar sendiri
atau dibayar oleh si pegawai tetap sendiri atau ditanggung sendiri oleh pegawai tetap, ini merupakan pengurang dalam penghitungan PPh 21 pegawai tetap. Tapi kalau dibayar oleh pemberi kerja, tidak termasuk dalam unsur penghasilan bruto. Sebaliknya, apabila premi asuransi dibayar sendiri oleh pegawai tetap atau ditanggung sendiri oleh pegawai tetap, premi asuransi tersebut tidak merupakan pengurang. Tetapi premi asuransi yang dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja menjadi unsur dari penghasilan bruto. Nah, inilah perlakuan yang berkebalikan antara premi asuransi dan iuran pensiun. Kalau iuran pensiun dibayar sendiri menjadi pengurang, kalau premi asuransi dibayar sendiri bukan pengurang. Sementara itu kalau iuran pensiun dibayar oleh pemberi kerja bukan objek pengenaan PPh pasal 21, karena memang bukan objek PPh, tapi kalau premi asuransi dibayar oleh pemberi kerja, itu adalah objek PPh. Nah, demikianlah sekilas tentang konsep penghitungan PPh pasal 21. Pada kesempatan berikutnya saya ingin menjelaskan lebih detail tentang contoh-contoh penghitungan PPh pasal 21, misalnya seperti penghitungan PPh 21 setiap bulan seperti apa, kemudian penghitungan PPh 21 akhir tahun seperti apa. Jadi jangan lupa terus ikuti video-video saya berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.